PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah program aplikasi untuk membuat presentasi secara elektronik yang handal. Presentasi PowerPoint dapat terdiri dari teks, grafik, objek gambar, clip art, movie, suara, dan objek yang dibuat program lain. Langsung saja kita buka Microsoft PowerPoint-nya untuk mengenal lebih dalam. Pada Microsoft PowerPoint 2013 terdiri dari 8 menu utama, yaitu Home, Insert, Design, Transition, Animation, Slideshow, Review, dan View. Kita kembali ke tab menu Home dulu. Di sini terdapat beberapa grup. Yang pertama yaitu Clipboard. Di dalam clipboard berisi icon untuk copy, cut, paste, dan format painter. Yang kedua adalah slide. Di sini kita bisa menambahkan slide, mengubah tata letak tulisan yang ada di slide, mereset slide, dan mengelompokkan slide. Yang ketiga adalah font. Di sini kita bisa memilih jenis font, ukuran font, menaikkan size lebih besar sedikit, mengurangi ukuran font, mengembalikan teks yang dipilih menjadi normal, menebalkan huruf, memiringkan huruf, menggarisbawahi huruf, memberi bayangan pada huruf, memberi garis tengah pada huruf, mengatur spasi pada huruf, memberi warna huruf, dan yang ini untuk mengubah teks yang dipilih menjadi huruf kapital semua, huruf kecil semua, huruf awal menjadi besar, huruf di setiap awal kata menjadi kapital, atau menjadikan huruf di setiap kata menjadi kecil. Yang ketiga yaitu paragraf. Di sini kita bisa mengatur paragraf seperti penerapan bullets dan numbering, memindahkan teks sedikit ke kiri, memindahkan teks sedikit ke kanan, mengatur spasi antar paragraf, meratakan teks ke sebelah kiri, meratakan teks ke tengah, meratakan teks ke sebelah kanan, meratakan teks kanan kiri, mengatur kolom pada slide, mengatur rotasi huruf, mengatur tempat hurufnya, dan menambahkan flowchart. Yang keempat yaitu drawing. Di sini kita bisa menambahkan text box, auto shape, mengatur objek, memberi warna pada layout, dan memberi efek pada layout. Yang terakhir yaitu editing, untuk mengedit teks. Sekarang kita pindah ke tab menu Insert. Yang pertama yaitu Slide, digunakan untuk menambahkan slide. Yang kedua yaitu Tabs, digunakan untuk membuat tabel. Yang ketiga yaitu Image. Di sini kita bisa memasukkan gambar. Yang keempat yaitu Illustration. Di sini kita bisa memasukkan bangun ruang, flowchart, dan grafik ke dalam dokumen. Yang kelima yaitu Apps, digunakan untuk menambahkan software tambahan. Yang keenam yaitu Link. Di sini berguna untuk menghubungkan dokumen satu ke dokumen lain secara offline maupun online. Yang ketujuh yaitu Comment, berguna untuk memberi komentar tentang dokumen yang dibaca. Yang kedelapan yaitu Text. Di sini kita bisa membuat text box, header dan footer, word art, menambahkan tanggal, memberi nomor pada slide, dan menambahkan dokumen lain. Yang kesembilan yaitu simbol. Di sini kita bisa memasukkan rumus serta simbol-simbol ke dalam dokumen. Yang kesepuluh yaitu media, digunakan untuk menambahkan video dan musik secara online maupun offline. Sekarang kita pindah ke tab menu desain. Yang pertama yaitu Themes. Di sini kita bisa memilih desain yang sudah disiapkan oleh Microsoft PowerPoint. Yang kedua yaitu varian. Di sini kita bisa mengatur warna, mengatur font, memberi efek, dan mengganti background. Yang ketiga yaitu Customize. Di sini kita bisa mengatur ukuran slide saat presentasi dan mengatur format background. Sekarang kita pindah ke tab menu Transition. Di sini kita bisa menambahkan efek perpindahan dari slide 1 ke slide selanjutnya.
Sekarang kita ke tab menu animation. Di sini kita bisa menambahkan efek ke teks atau gambar. Sekarang kita pindah ke tab menu slideshow. Yang pertama ada start slideshow. Ini digunakan untuk menentukan dari mana slide kalian dijalankan. Apakah dari awal, dari slide yang sedang kalian buka, dari layanan online, atau kalian bisa mengaturnya sendiri. Yang kedua yaitu setup. Di sini kita bisa mengatur tayangan slide, menyembunyikan slide, menentukan urutan slide, dan merekam waktu presentasi. Yang ketiga yaitu monitor. Di sini kita bisa mengatur resolusi presentasi. Sekarang kita pindah ke menu review. Yang pertama yaitu proofing. Di sini kita bisa mengecek tulisan kita yang sudah kita ketik. Yang kedua yaitu language. Di sini kita bisa menerjemahkan tulisan yang ada di slide dan mengubah bahasa untuk memeriksa ejaan yang sudah kita ketik. Yang ketiga yaitu komen. Di sini kita bisa memberi komentar, menghapus komentar, melihat komentar sebelumnya, melihat komentar selanjutnya, dan mengatur untuk menyembunyikan komentar atau memperlihatkannya. Yang keempat yaitu compare. Di sini kita bisa membandingkan dan menggabungkan file presentasi. Sekarang kita pindah ke tab menu view. Yang pertama yaitu presentation view. Di sini kita bisa melihat seluruh slide yang sudah kita buat secara normal, outline view, slide sorter, notes pack, dan reading view. Yang kedua yaitu master view. Di sini kita bisa menambahkan logo yang bisa muncul di semua slide, bahkan bisa mengatur semua hal seperti warna, font, background, efek, dan yang lainnya. Yang ketiga yaitu show. Di sini kita bisa menampilkan penggaris, garis bantu, dan catatan. Yang keempat yaitu zoom. Ini berguna untuk memperbesar ukuran slide dan mengembalikan slide secara normal. Yang kelima yaitu color atau grayscale. Ini berguna untuk mengatur slide kalian, ingin berwarna atau hitam putih. Yang keenam yaitu window. Di sini kita bisa menata tampilan window PowerPoint secara cascade, split, atau berpindah ke Windows lain. Yang terakhir yaitu macros. Ini untuk melihat daftar makro yang dapat kalian gunakan. Itulah pengenalan singkat tentang Microsoft PowerPoint 2013.